Alhamdulillahilladzi ja'alal islama dinan kamilan wa ja'alas salata imadad dinil islam wa ja'alal jihada sabilal mu'minin wa ja'alal jannata ma'adatan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama kita muliakan, yang sama kita hormati kepada segenap para kiai, para ustadz dan ustadzah, para hujjaj, para halaib dan syara'if, berkhusus Ketua DKM Musholah Subulus Salam, yakni Bapak Haji Asna Wijaya SE. Kemudian juga Bendahara Bapak Hanafi SE. Ada juga Bapak Sen SE. Kemudian kepada para ustadzah yang kita hormati, ada Ustadzah Muriah, Ustadzah Muryati, Ustadzah Maisah, Ustadzah Munawwarah, Ustadzah Zubaidah, Ustadzah Asmara, Ustadzah Nurhayati Nufus, Ustadzah Maryani, dan juga Ustadzah Zuhariyah. Dan kepada yang belum saya sebutkan, saya mohon maaf, bukan maksud hati untuk tidak menyebutkan, karena contekannya emang cuma segitu. Kan gue gak kenal, makanya nyontek gitu. Kita doain, mudah-mudahan beliau-beliau semua senantiasa dipanjangkan usianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, ditambahkan ilmunya, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, dan diistiqamahkan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Enggak lupa kepada segenap anggota keluarga Haji Sebul bin Jasimin, bil khusus sahibul bait, yakni Ibu Hajah Khadijah. Yang sama kita doakan, mudah-mudahan apa-apa yang diniatkan oleh sahibul bait senantiasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa yang beliau keluarkan diganti Allah dengan yang lebih banyak lagi. Wabil khusus kepada semua jamaah, baik kaum bapak yang cuma sepotong, nasib datang ke pengajian emak-emak, kaum bapak cuma sepetak doang depannya itu. Dan juga kepada segenap kaum ibu yang alhamdulillah hadir banyak pada pagi ini, yang mudah-mudahan kita minta kepada Allah datangnya kita semua pagi ini ke musola ini Allah jadikan sebagai tambahan amal ibadah kita. Mudah-mudahan selesai majelis ini Allah hapuskan dosa kita semua, dosa kedua orang tua kita, dosa para habaib kiai dan ulama kita, dan mudah-mudahan suatu saat nanti ya Allah wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan yang lagi susah Allah angkat susahnya, yang lagi sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang belum dapat rezeki Allah temukan rezekinya, yang belum punya anak cepat dapat anaknya, yang udah punya anak ditambahin anaknya,
Udah amin aja susah amat sih. Mudah-mudahan untuk anak jadi anak yang saleh dan saleh. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan cepat ketemu jodohnya. Nenek jangan amin. Nenek latah timbang jodoh pakai amin lu. Maksudnya buat anak dan cucunya. Terus uzon aja sih. Dan mudah-mudahan dengan kita hadir kayak begini, tadi dibacain maulid Nabi, kita cintai amin Nabi, suatu saat nanti kita bisa kumpul sama Nabi Muhammad. Dan ya Allah, pandang kami semua pada pagi ini, izinkan kepada kami tanpa terkecuali sebelum kami kembali menghadap kepadamu, kami semua bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Bu, dari tadi saya sambutan sampai selesai tadi, udah berapa kali ngucap amin? Hah? Banyak ya? Ini dihitung kampanye nggak nih gue? Dihitung kampanye nggak gitu nih? Hah? Soalnya kan lagi musim politik nih. Ntar jangan-jangan ngucap amin dibilang kampanye. Kampanye nggak? Kampanye nggak? Iya. Orang tanggung udah. Taib. Ibadallah. Pagi ini kita semua kumpul di sini dalam satu acara, yakni tawakufan. Betul ya? Apa sih acaranya? Hah? Tawakuf. Haul juga. Emang biasanya kalau menjelang puasa begini, itu panitia banyak yang bikin acara. Kenapa? Karena jelang puasa itu paketnya paket hemat. Serius. Tadi saya tanya acaranya apa? Tawakuf. Kemudian ditambahin haul. Apalagi nyambut Mi'raj. Apalagi nyambut puasa. Bayangin Bu, 4 acara dalam satu waktu. Kebayang nggak kalau bikinnya beda-beda? Kan ngundang 4 penceramah. Kalau ngundang 4 penceramah berarti mesti punya 4. Supaya hemat digabung semuanya. Kenapa saya bilang juga acaranya nyambut puasa? Begitu saya sampai tadi qari'ah kita membaca ayat puasa. Kan begitu. Baik, mudah-mudahan kita bisa bahas semuanya. Ibadallah, sudah menjadi satu kebiasaan. Begitu mau masuk bulan puasa, kemudian semua majelis kebanyakan ditutup sementara. Supaya apa? Karena begini, kita ini udah setahun ngaji, betul? Bahkan mungkin di Pondok Kelapa ini emak-emak kalau mau ngaji Senin sampai Senin nggak ada putusnya, ada aja pengajian. Dan saya termasuk yang mengakui bahwasannya pengajian ibu-ibu itu jauh lebih semangat dibandingkan dengan pengajian bapak-bapak. Emak-emak mau bikin pagi kayak bikin siang, yang datang banyak. Bapak-bapak sebelum bikin rapatnya doang yang rame. Yang atuh ngotot jangan habis maghrib, pada Isya aja. Yang atuh bilang jangan Jumat, Sabtu aja. Akhirnya ketok palu, ya sudah kita bikin Sabtu pada Isya. Begitu pengajian, yang rapat kagak datang. Woi bapak, makanya kalau pengajian bapak-bapak, ya Allah, yang isi dia doang. DKM, ustadznya merebut sama aki-aki 2 di tembok nyender. Tapi beda kalau emak-emak. Makanya Pak, ini kita mesti contoh kepada kaum ibu. Satu, semangatnya. Yang kedua, kaum ibu kalau ngaji itu pengorbanannya luar biasa. Dia nggak cuma korban waktu,
tapi juga korban duit. Saya begitu masuk, mata saya udah memandang 3 model seragam yang beda di majelis ini. Tim hadroh beda, depan saya beda, belakang juga sama nah. Itu emang sengaja duduk segitu supaya kelihatan beda. Tengil. Itu Pak panitia, mudah-mudahan panitia pahalanya lebih banyak semuanya. Amin ya rabbal. Kaum bapak ada yang ngaji pakai seragam? Nggak usah seragam bu, peci kagak ganti-ganti. Peci dari putih sampai coklat didiemin aja sama dia. Itu begitu sholat di musola, ya Allah, atas peci nyamuk di dia doang tuh. Tapi kenapa bapak-bapak kayak begitu? Contoh nih, kagak dianggap gua. Sekali ya. Makanya gue ingetin tuh Ustaz. Di mana-mana biasanya penceramah paling banyak. Ya gue dilewatin. Nggak usah buah, air aja kagak. Enggak, bercanda. Bercanda. Iya, belakangan gue ya. Belakangan paling banyak biasanya ya. Iya, itu antara kepengen sama nggak tahu malu biasanya tuh. Bu, kenapa kaum bapak? Timbang besek pakai tepuk tangan. Banyak itu. Enggak, udah nggak usah. Kalau dibawain makan juga di sini percuma basa-basi. Ibu dibawain buah enak, duduk sambil ngunyah. Lah gue dibawain buah makannya kapan? Lagi ngomong. Timbul pertanyaan begini, kenapa bapak-bapak itu kalau ke masjid pakainya suka asal-asalan? Padahal itu ada ayat yang mengatakan khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ini juga buat ibu-ibu. Apa kata Allah? Ambil perhiasan kita setiap masuk ke masjid. Artinya pakai pakaian yang bagus kalau ke masjid. Ke masjid kita nggak menghadap manusia, nggak menghadap DKM, nggak menghadap RT, nggak menghadap caleg, kita menghadap Allah. Kenapa pakaian seadanya? Sementara kondangan pada cakep. Kita di masjid ngapain bu? Sholat. Artinya kata Allah, setiap kita mau sholat, ambil pakaian yang paling cakep. Nih kadang-kadang kagak, suami kondangan pakai batik, sholat kaos oblong. Yang paling sengkek, kaos partai dia pakai. Kenapa suami baju biasa aja? Bukan cuma salah suaminya, nih biang kadinya nih. Ayo gue tanya lo, bu, suami ibu mau kondangan, udah cakep pakai batik, pakai kemeja, pakai celana panjang, bawahnya pakai sandal jepit, ibu ngomel gak? Ibu ngomel, bang pakai otak. Masa kondangan sandal jepit? Gua kan ketua PKK, bikin malu gua aja. Tuh mak-mak yang cakep, kenapa laki diperhatiin? Tapi kalau ke masjid, suami udah cakep bu, pakai kemeja, pakai celana panjang, pakai sepatu, ibu ngomel gak? Ngomel. Mau kemana bang? Masjid, pakai sepatu, kagak deh lo. No, sandal jepit butut lo bawa no. Lo juga emang biang keladinya. Gemes gua. Jangan ya bu ya. Jadi mulai besok ibu kalau mau sholat pakai pakaian yang cakep. Jangan cuma beli abaya banyak, mau kena cuma atuh. Itu aja dipakai. Sekalinya punya mau kena cakep dipakai emas tahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Itu juga niatnya mau nyombong. Jangan, percuma. Ibu kalau mau ngaji, mau ke masjid, mau ibadat, niatnya mau sombong, percuma.
Manusia nggak akan ingat kebaikan ibu, yang dia tahu cuma salahnya ibu. Ibu baik sama tetangga, ibu kasih makan, ibu santunin, setiap minggu ibu santunin. Satu ketika ibu bikin salah, yang diingat yang mana? Salahnya. Makanya beda sama Allah. Kita punya Allah, ya Allah yang luar biasa. Allah itu kita punya salah 1 juta, sekali kita minta maaf, Allah hapusin semuanya. Manusia kita punya kebaikan 1 juta, sekali bikin salah, sampai tua bangka diingat salahnya. Terus ngapain kita ngarapin manusia? Kenapa kita ibadah nggak cuma buat Allah doang? Besok nih bulan puasa, udah deh, tangan gak usah gatel pakai bikin status mulu. Alhamdulillah selesai 2 juz. Kan ada yang begitu. Banyak nggak? Sombong nggak niatnya? Kagak. Lu yang suzon. Kalau ada yang begitu, kitanya yang kudu husnudzon. Jangan jadiin dibilang sombong amat timbang 2 juz. Akhirnya kita yang dosa suudzon. Karena biasanya emak-emak emang ada yang hobi bikin status. Nggak usah habis khatam, timbang bawang kagak ada aja naik status. Ada emak-emak yang begitu. Jadi kalau ada yang bikin status ibadah, kita yang husnudzon, jadiin motivasi. Bagaimana ngomongnya? Kalau dia bisa 2 juz, besok gua 4 juz. Begitu modelnya. Jadi dua-duanya dapat pahala. Ibu dapat pahala, termotivasi. Yang bikin status kebagian pahala menjadi motivasi. Apa dalilnya? Mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan dari yang menjalankan tanpa mengurangi pahala yang buat. Itu. Nah kita seudon mulu sih. Habib nggak usah ame tetangga, ame laki aja bawaannya seudon aja modelnya. Nelfon laki kagak diangkat, otak macam-macam. Kemana nih dia? Telepon gak diangkat.